Orang ini kadang mesti susah ada. Cumanya kadang nyaman, mayat pulang dapat nikmat. Nah itu adalah ada nyaman hati mayat pulang dapat nikmat. Padahal dia dapat juga. Cuma kadang nyaman mayat pulang dapat nikmat. Jakanya kawan itu seorang aja yang dapat nikmat. Bila orang dapat nikmat lalu marah-marah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi halaman 37. Qala radhiyallahu anhu qala Sayyid al-Batani radhiyallahu anhu. Dan di langit berapa? 4. Halaman 37. Dan radhiyallahu anhum wa nafa'ana bi ulumihim wa ulumikum fid darin amin qala. Dan langit keempat ditunggu oleh malaikat ujub. Nah, ini malaikat hafazah membawa amal hamba, amal manusia setiap hari ini mengkotakkan hingga nan khusus menjadikan manusia mengandung penyakit ujub, bangga awan diri, parasa diri nan baik kita telah. Ini lebih halus daripada sombong. Malah kalau sombong itu kreasinya kelihatan. Kalau ujub ini hanya di hati lah. Bangga awan diri, merasa diri memiliki kemampuan di dalam taat. Setiap amal kita, nang lupa kita itu anugerahnya Allah Ta'ala, itu adalah pemberian Allah atau itu anugerah taufik hidayah daripada Allah kepada kita. Maka itu ujub namanya bila kita lupa itu tadi. Padahal jelas Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, itu jelas sudah Allah yang menciptakan kamu, dan semua perbuatan kamu itu ada ciptaannya Allah. Jadi kalau kita difungsikan Allah di dalam taat, di dalam ibadah, berarti itu adalah af'al daripada Allah, bukan af'al kita. Jika itu af'al kita, lah kita tahu itu kebaikan, misalnya kita tidak pernah melewatkan dengan kebaikan itu. Tapi dalam kenyataannya kita terbanyak berdiam daripada berbicara. Padahal kita tahu. Nah, berarti saat itu kita bila ada mengerjakan taat, berarti kita tidak dapat taufik hidayah daripada Allah. Bila kita dapat taufik hidayah daripada Allah, baru kita bisa melakukan kebaikan tadi. Nah, jika orang yang beramal itu bersifat ujub, amalnya tidak boleh naik melalui, tidak boleh naik melaluinya. Kalau bilang kita 4 tambus bila masih ujub, berarti masih memandang diri nambah amal kita. Bukan ini pertolongan Allah, bukan ini taufik hidayah Allah, bukan ini anugerahnya Allah. Dan di langit yang kelima ditunggu lagi oleh malaikat hasad. Umpamanya kadangnya ujub tadi, hasad ada. Nah pada hasad ini hiri dengki, pahirian. Ya orang hiri ini kadang mesti susah ada. Cumanya kadang nyaman mayat pulang dapat nikmat. Nah itu adalah ada nyaman hati mayat pulang dapat nikmat. Padahal dia dapat juga. Cuma kadang nyaman mayat pulang dapat nikmat. Jakanya kawan itu seorang aja yang dapat nikmat. Bila orang dapat nikmat lalu marah-marah. Ada marawannya. Setiap orang dapat nikmat lah sidin sarik bener orang dapat nikmat ini.
Pada ini orang mengingkari akan firman Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ujar Allah Ta'ala sudah membagikan rezeki di antara manusia itu di dalam hidup mereka di dunia. Itu kismah ilahiyah udah. Badan sana aja ada tentu sama rezeki itu. Nah, tentu itu memang bagian daripada Allah yang menciptakannya. Allah yang mengaturnya. Allah yang Maha Kuasa membagi rezeki manusia tadi. Bila mengingkari orang dapat nikmat, berarti ini kada rida dengan kadarnya Allah. Kada kawa senang menerima keputusan Allah. Itu dosa besar adalah dosa besar bila pahirian ini dosa besar. Pahirian padangkian. Hanya ada dua hiri itu yang diboleh adalah yaitu la ujar hadis Nabi kata la hasada illa fisnatain. Kada boleh hirik kecuali pada dua macam. Ini boleh dua macam ini. Pertama rajulin ada Allah Ta'ala malan fasallatahu ala. Pertama seseorang yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya harta, kemudian ia menggunakannya harta itu di jalan Allah. Silahkan diri kita. Hirinya tuh mudahan aku sugih kayak si Yano juga nah. Mudahan kau menyumbang juga, kau impak juga, kau bersedekah juga. Nah itu tuh. Hiri segera hendak menuruti, bukan hiri benci kepada orang, ada hiri hendak menuruti. Karena si ini sugihnya pemurah. Ayo turuti. Nang desgonya tuh pemurahnya itu. Pemurahnya, karena ada beredar orang yang berduit itu pemurah. Tidak biasa. Andai kata orang-orang yang musafir adalah orang yang wajib berzakat tuh, menyerahkan zakatnya sesuai dengan petunjuk agama, pasti dia tidak ada lagi yang susah. Asal pas sasaran. Nah kadang-kadang zakat ini berlaku atas keluarganya mereka sendiri. Kadang tepat sasaran awan yang memang berhak tadi. Nah, jadi boleh diri hanya dua hal, diri kepada orang sufi dan pemurah. Kayak apa jadi sidin sufi ini hendaknya menuruti supaya awak pemurah kayak sidin juga. Kalau zaman Rasulullah itu nang sugih banget itu adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang sudah diceritakan, Abdurrahman ini gagal miskin, bukan gagal sugih, gagal miskin. Pemurahnya setiap hari Nabi hendak berperang, dia menyediakan 100 ekor unta untuk membantu perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini memang bujur-bujur pemurah. Kayak Sayyidul Walid agak guru, orangnya pemurah bener. Karena setiap pengajian bukan orang yang memberi sidin, tapi sidin yang memberi. Sidin yang memberi. Para habaib, para guru itu sidin yang memberi. Nah ini kepemurahan tadi. Nah, boleh kita ini orang-orang sufi tapi pemurah. Umat Islam ini baik sufi juga kadang-kadang adalah biar usah umpul loh. Makanya silahkan kita berdua mudahan antara mana hadir ibadatan dan sufihan ibadatan. Dan sufi tapi pemurah lah, tapi sufinya pemurah, jangan pamalar. Namun pamalar jadi musuh Allah Ta'ala, rugi sufi tapi pamalar rugi benar musuh Allah Ta'ala.
Al-bakhilu aduullah. Orang nambah itu musuhnya Allah. Walau karena aliman, sekalipun sidin alim berilmu, abidan ahli ibadat sidin, tapi pemalar musuhnya Allah. Ada harapan bila musuh Allah Ta'ala ke surga lah, ada harapan. Anti haramun ala kulli mutakabbirin wa bakhilin. Allah Ta'ala sudah menulis di pintu surga itu, engkau ya Allah hai surga, kau haramkan dimasuki orang yang sombong dan orang yang pamalar. Ada bakalan masuk surga bila pamalar. Murah itu bisa dengan murah harta, murah dengan tenaga. Nabi sudah memberikan kategori manusia itu telah 4 hal seorang itu bisa pemurah. Pak. Yang pertama, man kana malun falyatasaddaq bimalihi. Nang sugih gunakan kasugihannya untuk umat. Ya karena nang sugih gunakan kasugihannya untuk umat. Wa man kana lahu jahun, siapa nang berisi pangkat falyatasaddaq bijahi, gunakan pangkatnya semumpung masih ada di pundaknya pangkat untuk umat. Nah itu sedekah juga, itu pemurah juga, pemurah dengan pangkatnya. Sebab orang berpangkat ini sedikit diucap masin. Nah ya Allah, masin. Sebagai contoh adalah bahari tuan guru. Ini mana tuan guru, mana alim, mana sufi juga adalah mana berpangkat. Siapa? Almarhum Guru Badaruddin. Ya kalau Haji Rahmanuddin lah, pimpinan pondok pesantren Darussalam dari waktu itu ulun hadir. Waktu itu acara Islami hadir saat itu Gubernur Kalimantan Selatan hadir. Dan kebetulan untuk pesantren Darussalam hendak menyiring sekolahan yang di belakang menyiring artinya membuat siring besan sekolahan ini supaya jangan runtuh, disiring ulin. Maka ulinnya panjangnya siannya dalam semuanya 4 meter dari bandar Rasok di dalam. Jadi ujar sidin, wahai gubernur, ini kami untuk pesantren Darussalam hendak menyiring sekolahan di belakang ini. Kalau hampian izin lihat ulin di pinggir jalan yang panjangnya 16 meter, tolong sipakakan ke Darussalam. Itu aja kalimat sidin itu ada urusan. Tolong sipakakan ke Darussalam ya. Karena saat itu Tuan Guru ini pimpinan pondoknya sebagai anggota DPR pusat. Sidin orang DPR. Pakai rakyat di pusat situ. Karena nanggu ucap ini berwibawa jadi kan DPR. Sehari saya itu datangan ulin nang 16 meter tadi. Kan kayak itu aja ucapan sidin, amun ada jadi lihat ulin nang panjangnya 16 meter, tolong sipakakan ke Darussalam. Tangan berhubungan karena itu tadi panjang potongnya membuat 16 meter jo. Itu contoh menggunakan pangkat tadi. Coba udah ambil pangkat, coba akan masih nanti. Nah itu dia Nabi. Siapa Nabi si pangkat? Gunakan pangkatnya untuk umat, ya, untuk ujian agama Islam. Terus itu adalah pemurah juga, itu namanya pemurah dengan pangkatnya. Musuhnya kada ada pangkat lagi, nyebut kada ada pangkat lagi. Dan depan, kada masih lagi, itu masih pangkat ada. Itu contoh itu. Wa man kana lahu Nabi, wa man kana lahu ilmun wa falyatasaddaq bi ilmihi.
Siapa yang tiga? Nang ada bisi ilmu, inya bisi harta ada, bisi pangkat ada, tapi inya bisi ilmu. Kalau dia tersendat ilmu, jangan gunakan sedangkan pangkat ilmunya itu untuk umat. Nah, itu pemurahnya dengan ilmu tadi. Bila manusia, bila jemaah masyarakat itu hendak belajar aja dia. Jangan dipandang sedikit banyak kamunya bilanya ada nang datang melajari. Ini adalah menyedekahkan ilmunya tadi. Ini pemurah dengan ilmu marahnya. Nah, itu semua kategori manusia adalah. Nah, keempat adalah menyeiba ilmu ada. Tadi adalah duit ada juga, ada bisi juga ya misalnya pangkat ada juga. Nah, apalagi waman kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Siapa yang ada bisi tenaga, ya Nabi gunakan tenaganya untuk umat. Itu ada tenaganya, gunakan tenaganya untuk membantu umat. Seperti relawan-relawan. Nah, bekerja tanpa pamrih tadi, tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap balasan, cukup Allah. Bahari telah di majlis yang sangat besar, majlis apa namanya di Jakarta itu Habib yang meninggal dan Habib siapa tadi yang di Jakarta nih? Ada ingat benar? Di kubur Sidin sangat diziarahi oleh orang. Sidin meninggalnya itu Al-Musawwaq ya Habib siapa nama belakangnya Al-Musawwaq. Habib Munzir. Nah, Habib Munzir Al-Musawwaq. Nah, Sidin mengadakan maulid besar-besaran di Monas saat itu. Kemudian menanggal Sidin itu di Rasulullah. Sidin ini Jakarta itu dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala melihat kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Sidin, wahai Rasulullah, jadi dari hak diri ini sekian banyak nih hadir umatmu ini, siapa yang prioritaskan pian pandang? Apakah nang bukan Jakarta orang berdiri dari ini ya? Ini adalah benar nahap ini ya. Dan saya pandang ternyata ujian yang dipandang oleh Rasulullah bukan yang lain adanya yang menjadi kita dibanggakan oleh Rasulullah adalah orang yang menafkahkan tenaganya titik untuk Rasulullah. Jadi jangan merasa kita menafkah kita dan kemampu kita apa nama kita. Gunakan kemampuan tadi untuk membanggakan, menghimungkan, menggembirakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pangkat yang sangat tinggi. Nabi sangat senang kawan namanya tadi, dan memasak umbul-umbul, buat yang memasak, dan juga kan nangkal dirinya menyatakan dengan memasak juga kan. Ini naulitan dong. Jadi kok sih masing-masing ya Allah. Namanya sugih awan duitnya ya Allah. Pangkat dengan pangkatnya dari hebat melindungi supaya aman. Namanya dengan ilmunya, namanya dengan tanah kemampuan milik kemampuan dengan tenaganya. Nah itu tadi sehingga terbangunlah di kita dari nara suatu kesatuan yang sangat. Nabi sangat menyukai dari orang-orang yang mau untuk karena Nabi saja Sayyidul Qaum khadimuhum, pemimpin bangsa itu ujar Rasul adalah khatam mereka yang mau mengorbankan seluruh tenaganya, pemikirannya untuk umat tadi. Ini yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama seperti ini sampai terpakai beritaan namanya subi-subi jangan sombong, ada bantu orang-orang lapar-lapar dan bantu. Rasulullah sudah membuktikan
Rasulullah mau mengawat makanan, melayani umat tadi. Suatu waktu kita bisa juga melayani umat atau kan itu. Ini orang-orang semua buat semua itu dapat nazar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang mengorbankan hak dan akhirnya menjadi cinta yang Rasul tadi itu lebih diperhatikan dari Rasulullah SAW. Bukan mereka tidak, tapi ini menjadi saat itu yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi semua orang itu bisa mengorban. Nah, jadi bagus dari mudah-mudahan beritaan pertama yang hadir ini beritaan disugihakan oleh Allah Ta'ala dengan rezeki yang luas berkah lagi halal sampai dan mampu menggembirakan menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua orang bisa berbuat asal mau tadi. Nah, kembali kepada sifat hasad tadi. Nah, kedua, kita boleh diri kepada orang alim yang memakai ilmunya. Boleh kita kayak apa supaya alim kayak sidin itu? Alimnya memakai ke ilmu. Memakai ke ilmu itu jadi ada lagi Nabi sidin tahu itu haram kan? Sidin kalau menggawi. Lain tetap haji umpamanya menggawi haram gawi haji juga dan haram. Nah itu kalau memakai ke ilmu, kalau memakai ke ilmu nang halal silahkan ambil biar banyak ada berkah. Nah, nang haram jangan didekati, apalagi mengambil. Semua itu pekerjaan nang bakal itu haram jangan digawi. Bila kau menghindari itu ada memakai. Bila masih aja menggawi yang haram-haram itu ada memakai ke ilmu marahnya. Itu harus sendiri, itu harus diikuti. Fa'alimun lam ya'malan bi'ilmihi ujar hadis dia kata kurang alim kah tapi ada memakai ke ilmu yu'adzabu qabla 'abidil wasani. Dia mendapat siksa karena di akhirat sebelum penyembah berhala. Itu risiko orang yang kadang memakai awan ilmu. Tapi kita banyak bila mengaji itu hendak memakai awan ilmu. Nah, jadi orang yang alim yang memakai ilmu itu silahkan kita hiri hendak mengikuti. Duit aja yang boleh kita jadi, tapi niatnya nak mengikuti, nak membalik kayak apa, sidin jadi sampai alim, rupanya sidin, kayak berusaha tadi kan luar biasa khidmatnya dan luar biasa kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Ada panah-parai menuntut ilmu, bakunyung di lawan sidin, asal sampai ke rumah perguruan. Ada istilah awal itu ada istilah awal itu ada. Makin majid, walaupun banjir suasana hujan dalam suasana berkunjung dari sini asal sampai ke rumah perguruan asal ada perai dalam mengaji kita. Hasilnya kalau itu alim yang luar biasa tadi. Nah itu yang boleh dihiri itulah, boleh dihiri untuk menurut lah, ada diri benci gak ada untuk menurut itu. Jadi nang sugih pemurah dan non orang alim nang memakai mengamalkan dengan ilmunya. Ibaratnya kalau pada memakai itu, ibaratnya kayak pohon kada berbuah, mau dicampur nang kada berbuah. Tahu mencampur nang walang juga. Nang dicampur tuh nang labat buahnya, mau nang dicampur nang walang kan ada pada buah.
nah kalau kita seperti itu dia baru ada nangkep bukti, jadi nangkep bukti malah namanya. Bila ada bukti harus sah, sah diambil ilmunya, amal ada bukti tadi. Nah, jadi itu tadi adalah di langit kelima hasan. Kurang hasad ini kadang mau senang hidupnya, ini hatinya sakit terus. Al-hasud la yaksud. Kurang menang hasad, iri dengki, serta benci adalah serta benci orang itu, maka ini kadang mau beruntung. Kadang mau beruntung. Ini sakit terus hati tadi. Bila banyak orang dapat nikmat, mainlah. Aku melihat dingin. Sampai subinan diri tadi. Hari nyaman sampai kurang dapat nikmat tadi nyaman. Padahal kalau kita melihat kurang dapat nikmat, nang sepastinya kita umpak senang. Karena dapat ini ada saudara kita juga, saudara kita juga. Hilangnya kalau kita dapat sidin betul selamat. Tolong kita. Ada lebih bahaya saat ini. Al-hasadu yaqulul hasanan kama taqulun narul haqaba. Sifat hasad ujar Rasulullah memakan akan amal sebagaimana api memakan kayu yang kering. Berbahaya di sini amal ibadat hasad ini sampai harian ini habis terus amalnya dimakan oleh hasad tadi. Baik, kata-kata tambus tadi Allah, kata-kata tambus di langit kelima. Mudah-mudahan Allah bersihkan diri kita juga kita pada sifat hasad ini. Berkat Rasulullah, berkat guru-guru kita, berkat orang-orang saleh. Mudah-mudahan berkat selamat. Ada masih lagi kira-kira ada alam jam 10 bulan 17 menit. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, jiran dan saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat dimana-mana ada, dosa zahir, dosa batin mudah diampuni oleh Allah. Baladaan sudah meninggal dunia, siapa mereka khusus yang pernah hadir di majelis kita, mudah-mudahan mereka didapatkan di surganya Allah dan dikumpulkan bersama Rasulullah dan jadi dan mudah-mudahan masih hidup panjang umur, sehat badan, rezeki yang berkah lagi halal lagi tanpa dihisab di yaumil qiyamah. Nah, dan mudah-mudahan selamat dunia, selamat di akhirat. Al-hajin niyah wa kulli man wa bihi sarfana salihun la tundal fatihah. Siratul ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala اللهم انفعنا ما علمتنا اللهم انفعنا ما علمتنا اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا علمنا ينفعنا زدنا من نافع اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب من بركات علومهم عنا يا كريم امدنا واولادنا وازواجنا ذرياتنا والحاضرين بامداد الانبياء والاولياء وامتنا لملة مسرنا بزمرتهم وأدخلنا جنة بشفاعتهم برحمتك يا رحيم يا رحمن يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم dari antara